selanjutnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau mempelajari tentang analisis sebuah novel. Analisis sebuah novel. Analisis novel adalah proses mendalam untuk memahami dan menafsirkan karya sastra yang melibatkan identifikasi, interpretasi, dan evaluasi. Jadi singkatnya, analisis novel adalah proses mendalam memahami isi dari novel. Ya, yang selanjutnya kita akan bahas. Analisis novel adalah proses mendalam untuk memahami dan menafsirkan sebuah karya sastra. Dan di sini dijelaskan yaitu adalah novel. Jadi untuk singkatnya, proses mendalam dalam memahami isi dari novel. Dan untuk langkah-langkahnya itu sebenarnya ada beberapa. Ada beberapa langkah-langkah dalam kita menganalisis sebuah novel. Jadi tidak boleh sembarangan. Orang yang sudah berkecimpung lama di dalam dunia noveling itu belum tentu bisa menganalisis. Jadi mau kalian seberapa lama pun, kalau kalian tidak belajar cara-caranya, kalian tidak akan bisa. Kalaupun sudah jadi, pasti masih ada yang salah atau tidak bisa dibenarkan. Ini sudah ketentuan. Yang pertama dari langkah-langkahnya itu adalah baca novel secara utuh dulu. Jadi misalnya dia beli novel dengan judul Lele Berkepala Naga. Kita singgung novel minggu lalu. Itu novel Berkepala Naga. Dia belum selesai bacanya, baru sampai di klimaksnya misalnya, belum sampai di ending. Tapi lihat ini, saya ingin menganalisis novel ini dengan catatan begini. Itu sudah salah. Karena syarat dalam menganalisis sebuah novel itu harus dibaca secara utuh dulu, atau semua sudah diselesaikan baru bisa menganalisis. Kalau sudah awalnya salah, di belakangnya sudah pasti salah. Tapi kalau misalnya di awalnya saja sudah benar, di belakangnya insya Allah sudah pasti benar. Gitu. Maksud dari membaca novel secara utuh adalah mulai dengan membaca seluruh novel dulu, tanpa, dengan catatan ya, tanpa tergesa-gesa. Karena ada beberapa orang yang disuruh membaca novel secara utuh, dia sudah membacanya tetapi tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa itu membaca tetapi tidak memahami isinya. Nah, yang betul disuruh membaca, saya sudah baca, tetapi ketika ditanya isi dan maksud dari novelnya, ngomong-ngomong, nggak paham. Itu biasa terjadi di anak yang tidak mau atau melakukan sesuatu dengan terpaksa. Oh, ini bukan bagian dari job saya. Kenapa saya harus sungguh-sungguh dalam melakukannya? Karena bukan bagian dari jobnya. Anak yang punya pemikiran kayak gitu itu tidak akan cocok dimasukkan dalam sebuah organisasi. Percaya. Ya. Yang pertama tadi mulai dengan membaca seluruh novel tanpa tergesa-gesa. Jadi ada tujuannya untuk mendapat gambaran keseluruhan atau mendapat
Itu tadi maksud dan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Maksud dari penulisnya ini ingin menyampaikan apa? Gitu. Dan yang kedua, catat bagian-bagian pentingnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah mulai beli sebuah LKS, buku paket dan lain sebagainya, bagian pengertian itu sudah pasti kenal. Kalian labeling, kalian garis bawah atau pakai stabilo biasanya. Contohnya itu catat bagian-bagian penting seperti dialog kunci atau deskripsi latar. Dengan tipsnya, ada tipsnya nih. Baca dalam beberapa sesi. Jadi tidak mengharuskan membaca sekali baca langsung selesai. Tidak. Jadi bagi beberapa sesi. Lanjut yang kedua ada identifikasi unsur-unsur. Kita harus tahu dulu unsur tema itu di bagian mana, tokoh penokohan di bagian mana, dan gaya bahasa di bagian mana, dan sudut pandang dan lain sebagainya. Analisis unsur intrinsik seperti tema, tokoh, dan lain alur. Dan ekstrinsik seperti latar belakang pengarang, konteks sosial. Itu yang selanjutnya buat tabel atau main up untuk mengorganisir. Tipsnya untuk tema, tanyakan apa pesan utama yang ingin disampaikan. Jadi ketika orang sudah memahami isinya, belum tentu itu temanya, belum tentu itu pesan yang ingin disampaikan, pesan utamanya belum tentu. Jadi harus jeli dalam memahami atau membaca sebuah novel. Kita lanjut yang ketiga, ada hubungkan dengan konteks. Pengertiannya, kaitkan novel dengan konteks luar seperti sejarah, budaya, atau isu kontemporer. Misalnya, bagaimana novel mencerminkan perubahan sosial di Indonesia pasca kemerdekaan, seperti demokratisasi atau globalisasi. Ya, ada buat ulasan atau isai singkat. Rangkum analisis dalam bentuk ulasan 200 ya, dari 200 sampai 500 kata. Tidak usah banyak-banyak karena di situ sudah disinggung ada kata rangkum dan juga singkat. Jadi tidak usah banyak-banyak. Walaupun dunia kita 500 itu sudah banyak. Yang kedua, membuat kisah yang mencakup pendapat pribadi, kekuatan novel dan juga relevansi. Tipsnya, ada tipsnya nih. Gunakan struktur pengantar, ringkasan singkat, isi, analisis unsur, dan kesimpulan nilai-nilai yang bisa dipetik. Jadi ya sebenarnya susah gampang. Dalam kita kalau mau menganalisis sebuah novel, jadi langkah-langkahnya itu juga harus terurut. Tidak boleh kita melangkahi salah satu dari keempat ini. Misalnya si Lia itu dia belum baca novel secara utuh, tapi udah bikin semua nih. Yang 3 di belakang sudah dibuat, mulai dari dihubungkan dengan konteks dan juga buat ulasan atau isai. Jadi tidak akan nyambung dengan yang pertama. Ya. Jadi untuk sekarang saya minta dari kalian untuk maju ke depan dan juga menjelaskan salah satu saja, tidak usah semua. Salah satu dari langkah-langkah dalam menganalisis sebuah novel. Ya, satu-satu. Monggo, yang mau maju duluan coba. Jadi atau lihat? Lihat. Lihat. Silakan. Dia sudah di depan. Saya tanya ingin menjelaskan yang bagian mana?
Tadi itu ada 4 tuh, mulai dari baca novel secara utuh dan identifikasi unsur-unsur, mengaitkan atau menghubungkan dengan konteks, dan juga membuat rangkuman atau esai yang singkat. Pilih yang mana? Saya memilih untuk ke yang membaca novel secara utuh. Silakan jelaskan mulai dari langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam membaca novel secara utuh gimana? Maksudnya itu kayak gimana pengertian? Membaca novel secara utuh itu udah ketebak ya dari awal saya bilang itu harus dibaca secara keseluruhan gitu. Untuk mengetahui gambaran keseluruhan dari novel tersebut. Terus kita juga bisa untuk kayak mencatat bagian-bagian penting. Itu kayak seperti dialog kunci atau deskripsi latar. Seperti itu saja. Terima kasih untuk dia yang sudah menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis sebuah novel, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh dia. Dia memilih yang paling pertama, yakni baca novel secara utuh atau keseluruhan. Selanjutnya, Sally, saya minta satu saja. Silakan monggo ke depan untuk menjelaskan satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Salah satu cara dalam menganalisis sebuah novel. Sekarang mau milih yang mana? Dari 4 bagian. Buat ulasan atau Ya, Sally memilih membuat ulasan atau esai yang singkat. Bisa nggak Sally jelaskan maksud dari membuat esai atau ulasan yang singkat tuh gimana maksudnya? Bisa? Rangkuman analisis dalam bentuk ulasan 100 sampai 500 kata atau esai yang mencakup pendapat pribadi, kekuatan novel, dan evaluasi. Ya. Oke, sekian dari Sally, saya ucapkan terima kasih. Jadi Sally sudah menjelaskan bagian yang akan dijelaskan oleh dia dalam langkah-langkah dalam menganalisis sebuah novel. Sally memilih membuat ulasan atau esai singkat. Jadi yang sudah diberikan penjelasan tadi, caranya itu adalah rangkum analisis dalam bentuk kata di 200 sampai 500 kata. Ya. Jadi saya harapkan kalian seenggaknya paham walaupun sedikit. Paham dalam cara menganalisis sebuah novel. Oke, sekian dari saya. Untuk minggu ini saya tutup. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.